Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6, Praktikum Keamanan Cyber kelas E. Saat ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan tugas yang ketujuh, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama Alivia Makadolang dengan NIM 2102110600015. Yang kedua saya sendiri Shalom Purnama dengan NIM 2102110600066. Dan yang ketiga Zaki Alamri dengan NIM 2102110600301. Kita masuk pada lab yang pertama, Exploring DNS Traffic. Nah, pada lab ini dibagi dalam 3 part. Part yang pertama, Capture DNS Traffic. Part 2, Explore DNS Query Traffic. Part yang ketiga, Explore DNS Response Traffic. Nah, pada part yang pertama ini, untuk step 1, download and install Wireshark. Untuk bagian A sampai E sudah saya lakukan. Lanjut pada bagian F. Ini kita coba tekan dulu. Nah, ini klik yes. Nah, lanjut. Di sini bagian F. Kita klik next. Lanjut. Bagian G. Klik no. Kemudian klik next. Nah, lanjut di sini pada bagian A. Katakan pengaturan default pada jenis choose component and klik next. Nah, lanjut. Klik next. Nah, kemudian SQL controls next. Nah, ini terlin and recap. Install saja, untuk USB cap jangan. Kemudian kita menunggu proses instalasi. Proses instalasi sudah selesai, kita klik next, kemudian finish. Nah, kita lanjut ke step yang kedua. Pada step kedua diminta untuk start capture. Nah, lanjut. Kita buka command prompt. Kita tutup dulu. Kemudian kita ketikkan ipconfig /+ DNS. Kemudian kita ketikkan ns lookup. Dan kita masukkan domain cisco.com. Kemudian kita klik exit. Kemudian kita klik stop capture. Nah, lanjut pada part yang kedua. Nah, pada part yang kedua bagian A. Nah, kita ketikkan UDP port 53. Kemudian kita klik the arrow. Nah, di sini akan ditampilkan DNS packet.
Lanjut pada bagian B. Select the DNS packet label standard query. Nah ini. Kemudian in the packet details panel, test this packet system itu. Nah, version. Nah, untuk bagian internet 2, di sini ada pertanyaan. What are the source and destination MAC addresses? Which network interface are these MAC addresses associated with? Nah, di sini untuk source-nya ini Intel G1 80 A5. Kemudian untuk destination-nya, destination IP address-nya destination MAC addresses-nya Fiber Home L EA 44 20. Which network interface of this MAC addresses associated? Nah, di sini alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC dan PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan gateway default. Jika ada server DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Nah, lanjut kita klik Internet Protocol version, kemudian observe the source and destination. Nah, untuk source-nya ini nah, sudah. Untuk source address dan destination address ini. Lanjut kita explain pada user datagram protocol. Nah, bisa saja ini untuk menjawab pertanyaan. Lanjut, kita buka command prompt. Kemudian kita ketikkan ARP in A. Kemudian
oh sorry, ARP, kemudian ketik ipconfig all. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Compare the MAC and IP addresses in the Wireshark result to the result from the ipconfig all result. What is your observation? Nah, di sini kita akan compare. Lalu di sini ada pertanyaannya. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, alamat IP dan MAC yang di capture di hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum di perintah ipconfig all. Lanjut, expand the name system query in the packet details panel. Kemudian, dan expand flags and queries. Nah ini. Lanjut, pada bagian I observe the result, the flag set to the query query for the IP addresses to Cisco. Nah ini. Sama. Kemudian untuk part yang ketiga, explore DNS response traffic. Kita pilih standar query. Yang 2. Lanjut. Sini ada pertanyaan. What are the sources? What's number? Nah ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, source-nya sama ini. Kemudian untuk destination-nya destination-nya ini. Kemudian untuk port-nya ini. Kemudian bagian D, expand domain name system response. Kemudian flags. Query answer. Kemudian observe the result. Sini ada pertanyaan, can the DNS server do recursive query? Jawabannya ya, DNS dapat menangani recursive queries. Kemudian pada bagian D, observe the CNAME and record in the insert details. Baiklah, perkenalkan nama saya Alivia Aurelia Makadolang dengan NIM 2102110600015. Jadi di sini saya akan melanjutkan demonya. Jadi pada bagian B ini setelah kita mengklik import appliance akan muncul Windows seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memilih berkasnya yaitu Kali Linux, kita klik lanjut.
Kemudian kita klik hingga selesai. Tunggu prosesnya sedang berjalan. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat di layar, setelah kita import maka akan muncul nama file baru, yaitu di sini kali. Nah, kemudian di bagian selanjutnya di sini kita disuruh untuk melakukan hal yang sama pada Metasploit dan Security Onion Virtual Machine. Kita klik berkas. Kemudian kita pilih berkasnya. Coba di sini. Nah, kita pilih di sini Metasploit. Kita klik open. Dan kita ulangi langkahnya, lanjut, dan selesai. Nah, di sini akan segera memproses appliance-nya. Nah, bisa dilihat di sini proses importnya sudah selesai dan sudah muncul juga nama filenya ya di virtual machine, yaitu Metasploit table. Kemudian lanjut untuk security onion. Kita pilih berkas, import appliance, kemudian kita search lokasi berkasnya. Kemudian kita klik security onion. Kita klik lanjut. Kita klik selesai. Oke, akan muncul pop-up proses mengimport appliance-nya. Sampai kelompok kan sudah sebentar ya ini. Dia cuma 4 orang dari 11. Tadi angka dari 11. Oke, untuk mempercepat waktu, saya akan mempause dan akan melanjutkannya. Nah, kita bisa lihat bahwa file security onion-nya juga sudah diimport. Kemudian lanjut pada bagian step kedua di sini. Jadi pada step kedua di sini kita akan memastikan bahwa jaringan yang dikonfigurasikan di antara virtual machine. Langsung saja pada bagian A, ya. Di sini Kali Linux itu memiliki satu adaptor jaringan yang menggunakan metode jaringan internal di VLAN internet. Nah, jadi kita klik Kali di sini ya.
Nah, untuk melihatnya kita klik file yang akan kita lihat, kemudian kita scroll ke bawah dan pada bagian jaringan di sini kita bisa lihat adaptor 1. Jadi dia jaringan internal, kemudian internet. Nah, kemudian kita akan melihat dari Metasploit table. Nah, untuk Metasploit table itu memiliki dua adaptor, yaitu jaringan yang pertama jaringan internal DMZ, ya. Kemudian adaptor 2 yaitu jaringan internal NTNET. Kemudian lanjut yang ketiga pada security onion. Di sini memiliki 4 adaptor jaringan, yaitu jaringan internal inside, kemudian jaringan internal DMZ, kemudian jaringan internal internet, dan adaptor 4 yaitu NAT. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan langkah-langkahnya ya. Kita sudah melihat jaringan adaptornya. Baiklah, perkenalkan nama saya Zeki Usala Lamri dengan 102111001. Di sini saya akan melanjutkan demo atau presentasi tugas 8 praktikum keamanan cyber. Baik, untuk bagian B, CyberOps Workstation berada dalam mode bright yang tidak berada dalam jaringan internal dengan lainnya. Kemudian bagian E, pilih virtual machine CyberOps Workstation di VirtualBox dan klik aturan. Pilih network dan ubah adapter 1 ke internal network dengan nama site. Kemudian klik OK. Jadi kita setting network, kita ubah menjadi internal network, kemudian namanya kita ganti inside. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, bagian F, sekarang adapter jaringan berada di jaringan internal atau VLAN yang tepat. Kemudian bagian G, open command prompt, kemudian masukkan perintah berikut. Baik, di sini kita sudah buka terminal. Kita akan masukkan perintah. Script configure as dhcp.sh digunakan untuk mengkonfigurasikan antarmuka jaringan untuk minta alamat IP dari server DHCP. Ini adalah pengaturan default untuk virtual machine CyberOps Workstation untuk mengkonfigurasinya untuk lingkungan multi virtual machine. Kemudian kita akan masukkan perintah berikut untuk bagian A.
Baik, ini merupakan alamat berikutnya. Kita masuk ke bagian C. Pumping. Baik, untuk bagian K, close the terminal windows when it's, dan kita akan shut down the virtual machine. The save the machine state radio button and click OK. Next time you start the virtual machine, you will be able to resume working the operating system in its current state. Kita akan tutup virtual machine, kemudian save the machine state, kemudian kita klik OK. Baik, cukup sekian untuk demo lab 8 praktikum keamanan cyber. Terima kasih.